Shalom. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara semua. Kayak baru pertama kali, saudara. Dan saya bersyukur bahwa setiap hari, amin saudara, di Undivided Church ini, bahkan setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita berbicara tentang satu hal, Kristus Yesus saja. Amin saudara. Bisa katakan kiri kanan, engkau diberkati Tuhan, engkau sudah diselamatkan Tuhan. Wow. Beberapa pengumuman juga sebelum saya makan menyampaikan firman Tuhan, ada berita kabar baik tentunya bahwa kita akan membuka lagi kelas U-Class di sekitar minggu ke pertama bulan September nanti ya. Jadi saudara-saudara yang belum ikut, kan kita masih baru ya, masih baru sekitar 2-3 bulan kita berjalan, jadi minta maaf ya Pak Budi ya, kita akan lebih banyak lagi U-Class gitu. Karena di mother church, di sister church kita mereka itu sudah ada ini ya, ada jadwal yang per tahun. Tapi kalau kita karena kita masih baru, kita butuh kita butuh mengenal Tuhan maksudnya ya. Kita butuh mengenal kasih Tuhan lebih dalam lagi yang sudah menyelamatkan. Jadi saudara akan ikut U-Class, siapa yang belum ikut kelas di minggu pertama ya, saudara bisa mendaftar ke Pak Roni di sana, Pak Roni Gunawan, yang kita akan sama-sama lagi belajar. Dan kemudian berita baik kedua adalah akhir dari September ada baptisan. Saudara yang belum dibaptis, mari kita terima baptisan sebagai deklarasi kita. Ya, bukan untuk mendapatkan berkat, bukan untuk kita diselamatkan lagi, tapi deklarasi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Keren ya. Oke, hari ini kita akan masuk dalam Roma 10, eksposisi suratan Roma ya. Betul ya? Kalau kemarin atau minggu lalu kita sudah belajar tentang Roma 9, hari ini Roma 10, dan Roma 10 ini adalah bagaimana ya? Setelah kita sudah mendengar semua tentang doktrin, tentang pemahaman, tentang keselamatan. Nah, di Roma 10 ini kita akan melihat bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang membawa kabar ini kepada semua orang, ya, kepada keluargamu, kepada teman-temanmu, kepada siapa saja yang kita temui. Kita akan membaca dalam Roma 10 ayat 6 sampai dengan 11. Roma 10 ayat 6 sampai dengan 11. Ini gimana nih? Oke. Saya akan membacakan bagi saudara Roma 10 ayat 6 sampai dengan 11, saya baca dalam versi firman Allah yang hidup ya. Begini saudara. Tetapi mengenai keselamatan oleh iman dikatakan tidak usah lagi memikirkan siapa yang dapat naik ke surga. Seolah-olah perlu untuk membawa Kristus turun dari sana untuk menolong engkau. Dan tidak usah lagi memikirkan siapa yang dapat turun ke dunia orang mati. Seolah-olah perlu membawa Kristus kembali kepada hidup dari sana. Nah ini kan sering kali menjadi pertanyaan-pertanyaan kita ya. Kok Yesus turun? Kok Yesus naik? Gitu kan? Kok siapa sih? Siapa yang bisa membuat Yesus bisa naik? Nah, itu tidak perlu dipertanyakan lagi karena dialah sumber segala sesuatu. Paulus berkata ini, ayat 8, sebaliknya kitab suci berkata, firman Allah, perhatikan ini, dekat denganmu, katakan amin. Itu ada di mulut dan hatimu. Itulah pesan tentang iman yang kami beritakan. Saya menggarisbawahi itulah pesan tentang iman yang kami beritakan. Sebab jika dengan mulut saudara mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan saudara, dan dalam hati saudara percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka saudara akan diselamatkan. Sebab dengan percaya dalam hati, orang dibenarkan di hadapan Allah, dan dengan mulutnya ia mengakui imannya, ia akan diselamatkan. Karena kitab suci mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dikecewakan. Boleh katakan amin. Dalam bahasa Inggris, di ayat yang ke-8 di situ katakan, but what said it, the word is not even thy mouth and thy heart
That is, pertanyaan, the word of faith which we preach. Nah, saya mau kasih judul ini saudara, khotbah saya. Mana dong? Ya, the word of faith. Apa yang saudara tahu tentang the word of faith? Ini udah dikasih contoh. Coba sorry. Saya akan balik dulu ya. Nah, apa yang kita tahu tentang the word of faith, saudara? Banyak kali kita berpikir begini, atau banyak kali kita diajarkan, the word of faith itu adalah ketika kita memperkatakan sesuatu yang kita inginkan di masa depan. Itu yang terjadi, ya kan? Berapa banyak saudara yang ingin mobil Lamborghini di sini? Saya, ya kan, kata Ibu Gembala. Mobil Lamborghini lewat nih, ditumpang tangan, diparkir. Saya akan memiliki ini di tahun 2028. In the name of Jesus Christ. Betul kan? Kalian yang datang, saudara. Seringkali apa yang kita inginkan, apa yang kita klaim, gak kenyataan. Tapi kita selalu diajarkan ini kan, saudara. Kita diajarkan bahwa saya akan sembuh dari sakit saya. Saya akan menjadi pelayan Tuhan. Saya diajarin gitu, saudara. Saya nggak tahu kalau saudara. Tapi saya waktu di sekolah Alkitab, saya diajarin begitu, saudara. Sekolah mana itu ya? Dibilang begini, saudara. Ketika engkau bangun pagi, cari cermin dan katakan hal-hal yang positif terhadap engkau. Saya akan menjadi ini, saya akan menjadi ini. Wah, itulah perkataan iman. Word of faith itu. Begitu, saudara. Kita selalu menginginkan sesuatu dan kita diajarkan untuk mengklaim hal-hal yang kita inginkan. Tapi apa kata firman Tuhan tentang the word of faith ini, saudara? Ini. The word of faith ini sebenarnya gini. Roma 5 yang kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu berkata gini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi apa the word of faith itu? Ini saudara, perkataan kita tentang apa yang telah Kristus Yesus selesaikan dengan sempurna di atas kayu salib. Yaitu tentang Kristus yang tidak kita lihat secara fisik. Tetapi melalui pemberitaan Injil kita disadarkan bahwa Dialah yang telah menyelamatkan kita dari kutuk, yaitu maut. Amin, saudara. Ini the word of faith. Setiap kali kita mengatakan ini, kita sedang berkata iman. Amin, saudara. Bukan sesuatu menjadi keinginan kita. Bukan yang kita impi-impikan. Bukan kesehatan, bukan keluarga harmonis. Mungkin banyak orang jomblo di sini, ya. Atau yang mau ini, saya ingin punya istri yang begini. Saya berkata dengan iman, saudara. Bukan tentang itu, saudara. Bukan tentang semua keinginan kita. Kalau kita bicara begitu, saudara, seperti tadi. Kita sedang membangun berhala-berhala dalam kehidupan kita. Walaupun ada kata-kata saya beriman, saya percaya di dalam nama Yesus. Saudara, stop yang begitu, saudara. Amin, saudara. Mari kita menuju kepada level yang lebih dewasa lagi. Bahwa ini hidup kita bukan tentang kita lagi. Hai orang-orang pilihan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita udah selesai dengan hidup ini, saudara. Kita sudah punya pengharapan yang kekal. Perkataan iman kita bukan sesuatu yang akan kita dapati lagi. Kita sudah terima apa yang kita sudah yang kita sudah inginkan. Apa? Pengharapan kekal, kehidupan kekal. Proses di mana kita menerima itulah yang harus kita katakan terus. Kita ingatkan kepada diri kita sendiri bahwa saya sudah diselamatkan Tuhan. Dosa-dosaku sudah dihapuskan oleh Tuhan.
Kalau saya masih bisa jatuh, itu karena kedagingan saya, kebobrokan saya. Dan saya butuh Yesus setiap hari. Bertobat, seperti kata tadi, Sela tadi. Bertobat itu bukan sekali dalam setahun. Bukan. Sekali dalam seumur hidup. Sekali dalam seminggu. Bukan. Tapi terus menerus setiap hari. Bahkan setiap waktu dalam kehidupan kita. Itu yang kita katakan, saudara. Bukan tentang apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Bukanlah tentang pernyataan keinginan-keinginan kita. Bukan tentang perkataan-perkataan yang kita klaim selama ini, saudara. Bukan. Tetapi tentang Injil Yesus Kristus, saudara-saudara. Nah, sekarang, saudara. Siapa yang telah memiliki the word of faith ini? Ayat Roma 10. Kita bahas Roma 10 sekarang, saudara. Amin. Oke. Firman Tuhan katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Perhatikan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin, saudara-saudara. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Siapa yang menerima the word of faith ini? Orang percaya. Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Orang percaya. Orang percaya itu apa? Ini saudara, orang percaya adalah orang-orang berdosa yang telah dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Coba saudara lihat kiri kanan dan katakan, kamu orang percaya. Saya orang percaya. Amin, saudara. Orang yang sudah dibenarkan. Orang yang berdosa tapi sudah dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Justified sinners. Amin, saudara. Wah, keren sekali gereja kita. Ya. Kenapa, saudara? Kita ini lemah. Amin, saudara. Akuilah kelemahanmu, ya. Kita nggak seperti orang-orang yang ada di sana, saudara. Yang berkata, saya bisa, saya mampu. Saya bisa melakukannya semua. Kita bukan seperti Nikodemus yang katakan begini, saya bisa melakukan semua Taurat Tuhan. Suatu ketika Yesus bilang, kalau begitu pulanglah dan juallah hartamu semuamu dan bagikan kepada. Kita nggak sanggup. Kita nggak mampu, saudara-saudara. Amin. Tapi kalau kita bisa dibenarkan, itu semua kasih karunia Tuhan. Kalau saudara ngikutin khotbah minggu lalu, saudara, wah, kita dipilih. Bukan karena kita yang memilih Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak bisa mempertanyakan kedaulatan Tuhan lagi. Karena siapa kita, saudara? Kita yang dipilih. Kita dipilih dari kehancuran. Kenapa kita mau mempertanyakan kedaulatan Tuhan? Kok Tuhan pilih kasih sih? Hei, sadarlah saudara-saudara. Kita bukan siapa-siapa yang bisa mempertanyakan semua kedaulatan Tuhan. Jangan ikut-ikut seperti yang teolo-teolo ala-ala itu, saudara. Mempertanyakan, memperdebatkan. Sakit kepala sampai dimanapun saudara akan tetap berdebat, saudara. Tapi kalau kita menerimanya, mempercayainya, saya percaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita setiap waktu dan memberikan pengertian-pengertian. Saudara, semua pendeta atau semua hamba Tuhan, semua yang menyampaikan firman Tuhan, saudara, terbatas. Ada hal-hal yang banyak saudara tidak mengerti dari apa yang kami katakan. Terus saudara, kita sudah berapa minggu ini, sudah 10 minggu ini saudara, bicara tentang Roma. Tapi tetap saudara, waktu ditanya, apa yang kamu dapatkan? Apa ya? Kita tetap bingung saudara. Jangankan saudara yang mendengarkan, saya juga yang membagikan. Yang mana ya? Gimana ya? Bingung. Tapi kalau kita bisa percaya kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita, bukan karena kekuatan, bukan karena hebat kita, bukan karena kemampuan kita, itu cuma karena anugerah Tuhan. Saudara. Gak ada yang bisa kita pertanyakan. Ya. Dan gak ada jawabannya, saudara. Kalau saudara mau tahu jawabannya,
nanti kita sama-sama di surga sana. Tanya tuh sama Bapak, "Bapak, kenapa engkau mau pilih aku?" Bapak mungkin tanya, "Emang nggak mau?" Kan lucu ya, kita sering kali ini mempertanyakan, kalau orang Jakarta bilang, "Ih, kocak." Iya kan? Kita yang sering kocak nih, kita nggak tahu. Kita sok tahu, saudara. Kita bukan tahu, tapi kita sok tahu. Tapi sekali lagi, kalau kita bisa ada, kita bisa percaya, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Orang percaya adalah orang yang mau mengakui keberdosaannya dan yang percaya bahwa hanya Kristus Yesus yang sanggup menebus dosa-dosa manusia. Amin, saudara. So sekarang, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah percaya? Kita terima ini, kita punya. Firman katakan di mulut kita, ya, ada the word of faith ini, ada perkataan-perkataan iman. Harus bagaimana, saudara? Roma 10 ayat 15 sampai dengan ayat 14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, kalau saudara nanti pulang, ambil waktu untuk baca Roma pasal 10 ini. Ketika kita menerima perkataan iman, ketika kita sudah diselamatkan dan firman itu ada di mulut kita, kata firman Tuhan. Apa yang kita lakukan? Ceritakan kepada orang banyak. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Maksudnya itu orang-orang banyak. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Seringkali kita menjudge orang, kan? Menilai orang begini, dia nggak ngerti, gerejanya masih masih prosperity, masih legalis. Tapi pertanyaan ini, kenapa kita nggak pernah memberitakan mereka? Jangan gini ya, saya bertobat hari ini, saudara. Kok pindah, saudara? Kepencet. Saudara, saya bertobat. Waktu saya menilai orang gitu ya. Waktu saya suka menilai gereja A, B, C. Saya bilang, wah mereka pengetahuan Injilnya kurang. Tapi Roh Kudus selalu ingatkan saya, kenapa enggak kamu yang memberitakannya? Kenapa enggak kita yang memberitakannya? Kita berpikir orang tua kita ini kolot banget sih, enggak ngerti firman Tuhan. Mungkin anak muda katakan, kenapa engkau anak-anak muda yang enggak memberitakannya? Wah, mereka teman-teman circle kita, wah terlalu asik dengan duniawi ini. Kita udah enggak seduniawi, udah enggak circle lagi nih bro. Aku kan di Undivided Church. Lu gak ngerti deh gitu kan. Hei, kenapa enggak kalian, kenapa enggak kita yang memberitakan kepada mereka. Mungkin mereka diberikan kepada kita supaya kita memperkatakan iman ini kepada mereka. Amin, saudara. Di rumah ada orang tua. Di rumah ada kakak, ada abang, ada adik, ada koko, ada cici, dan semuanya. Ada tetangga di sekitar kita. Saudara sering pergi ke warkop, pergi kemana? Ke kafe, pergi kemana? Ke klub barangkali, saudara. Siapa yang bilang ya gini? Oh, Marco pernah bilang gini. Wah, kami sering gini kok, chill di sini, di sini, di sini. Tapi nggak pengen dance. Kenapa? Pengen memberitakan firman Tuhan aja. Sih.
Yes bro. Gitu. Di tengah-tengah kebisingan itu, mari kita sampai, waduh. Nah maksudnya gini saudara, mari kita ceritakan terus. Bukankah ini firman Tuhan katakan sudah ada di mulut kita, sudah dekat dengan kita. Kita selalu menceritakan ini. Bukankah ini menjadi pengalaman kita setiap hari. Saudara jatuh, saudara ingat Injil. Saudara melakukan apa, saudara ingat Injil. Dan ini terus yang kita lakukan saudara. Saudara kita bercerita satu dengan yang lain tentang ini dan itu. Ujung-ujungnya kita cerita tentang Kristus. Amin saudara. Mari kita perlebar. Amin saudara. Ladang sudah menguning. Kayak itu kan. Kita siap untuk menjadi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, hal yang terbesar, termulia, terajaib dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia di bumi adalah karya salib. Amin. Yang dikerjakan Kristus Yesus dengan sempurna. Ini menjadi sukacita kita. Saudara, kalau saya kasih contoh. Kalau saudara dapat hadiah, apa katakanlah, waktu tahun lalu saya dapat iPhone. Dari perayaan Natal kita, dapat saya iPhone 15. Saya langsung cerita, saya langsung foto, posting ya saudara, bahwa ini hal yang paling keren yang pernah saya dapati selama hidup ini. Ya kan? Saya suka sekali, ya kan? Saya kasih tahu ke anak saya, papa dapat ini. Wah, mantap, keren semua. Wah, bukankah kita demikian? Karya salib itu yang terbesar, termulia, terajaib. Masa kita nggak pernah cerita tentang ini, saudara-saudara? Amin, saudara. Engkau dapat pacar baru yang sesuai dengan keinginanmu, pasti kau cerita ke semua orang. Waktu saudara mendapatkan kebahagiaan karena keluargamu baik, engkau akan cerita semua kepada orang. Ini loh, salib Kristus itu mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita. Bukankah ini yang harus mendorong kita selalu bercerita tentang Kristus Yesus saja. Amin saudara. Kita sudah dengar kemarin. Kalau kita mau melihat hal yang terindah, coba lihat yang terburuk. Apa maksudnya hal-hal yang kita dapati ini menjadi hal-hal yang biasa. Kenapa? Kita sudah dapatkan sesuatu yang lebih indah. Yang lebih indah itu adalah ketika engkau dan saya diselamatkan Tuhan. Ketika kita, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Bagi orang-orang pilihannya, yaitu orang-orang percaya. Karya salib Kristus adalah merupakan kekuatan. Sama-sama katakan kekuatan. 1, 2, 3. Kekuatan yang sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan orang-orang percaya. Dia akan menggerakkan semua kehidupan kita. Amin saudara. Itulah karya salib itu. Disalib saudara. Kita yang tadinya mati, kini dihidupkan di dalam Dia. Disalib Kristus. Kita yang tadinya musuh Allah, kini diperdamaikan melalui pengorbanan anak yang tunggal. Kita disalib Kristus, kita yang seharusnya binasa, kini diberikan pengharapan kehidupan kekal oleh kematian dan kebangkitannya. Amin saudara, disalib Kristus terjadi pergantian. Dan karena kasih karunia inilah kita yang percaya ini saudara, akan selalu dan terus menceritakan kepada siapapun tentang Kristus dan pengorbanannya itu. Amin saudara. Ini kita. Karena kasih karunia Tuhan, kita dimampukan, diberikan hikmat untuk kita selalu menceritakan kepada orang. Menjadi sukacita kita berbagi kepada orang. Saya punya contoh saudara. Ini tentang wanita Samaria. Saya akan jelaskan sedikit. Ini perempuan Samaria. Satu kali Yesus dari Yerusalem akan pergi ke Galilea. Saudara bisa baca di Yohanes pasal 4 ya. Ke Galilea. Nah, untuk mencapai Galilea, Yesus melintasi daerah Samaria namanya. Dan daerah Samaria adalah perlintasan. Kenapa disebut perlintasan saja? Karena gini saudara. Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Mereka mengucilkan orang Samaria. Kenapa? Gini,
Karena orang Samaria adalah orang Yahudi yang kawin mawin dengan orang-orang kafir. Mereka kawin campur, saudara. Jadi orang Yahudi asli tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Dianggap mereka orang berdosa semua. Tidak menaati hukum Taurat, gitu kan. Tapi Yesus yang notabene adalah orang Yahudi, berdarah orang Yahudi, saudara. Dibesarkan di lingkungan, di adat istiadat Yahudi. Dia harus melintasi Samaria menuju Galilea. Tapi luar biasa kayak gini. Walaupun daerah itu perlintasan, walaupun daerah itu tidak dianggap hanya untuk lewat saja, tapi Yesus mampir di tempat itu dan menemukan seorang wanita. Singkat cerita, saudara-saudara baca ya, terjadi dialog di situ antara perempuan Samaria dan Yesus. Ayat 13 berkata gini, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara, si wanita ini bercerita tentang gini. Yesus bilang gini kan, kalau saudara bisa baca situ, Yesus bilang gini, aku haus ini. Yesus duduk di sumur Yakub namanya. Yesus bilang gini, ada wanita itu bilang, saya haus. Si wanita itu, saya nggak bisa melayani kamu karena kamu orang Yahudi, saya Samaria, dan bla bla bla, ngobrol gitu. Dan sampai terjadi ayat ini, saudara. Yesus bilang, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan. Jadi waktu perempuan itu ngambil air, Yesus bilang, ini kalau minum ini, kita bisa haus lagi kan. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Yesus menyatakan bahwa dia adalah sumber jawaban dari semua hal yang dibutuhkan oleh perempuan ini. Perempuan ini bilang ini, ada gambarnya bagus. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepada saudara, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wah, si wanita ini merasa hidupnya tidak punya pengharapan, saudara. Dia cuma dengar, iya sih ada Mesias yang akan datang. Ya, yang akan disebut Kristus, benar. Tapi dia tidak tahu, saudara. Yang Yesus bilang, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Apa yang perempuan itu butuhkan, saudara? Yesus menjadi jawaban segala-galanya. Ya. Dan setelah perempuan ini menemukan apa yang dia cari ini, maka waktu dia sudah temukan kan, jadi perempuan ini berkeluh kesah segala macam, nanti kita bisa baca saudara apa keluh kesahnya. Dan Yesus menjadi jawabannya. Sudah perhatikan di Yohanes 4 ayat 28 sampai dengan 30. Wah, kok kemana ini? 28 sampai dengan 30. Benar gak sih? WW. Baru. Oke. Yohanes 4, ya, benar. 39 sampai 40 benar. Dan banyak orang. Jadi waktu dia gini, jadi si wanita ini bertemu dengan Yesus, ngobrol dengan Yesus, dan Yesus menjadi jawaban dalam kehidupannya. Ayat 39 katanya, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus. Karena apa? Perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya kepada perkataannya. Tadi saudara lihat perkataan si perempuan. Ayat 41 kan, dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataan siapa? Yesus.
Jadi apa yang dikatakan perempuan itu adalah perkataan tentang Yesus yang menjadi jawaban dalam kehidupannya. Dan lebih banyak lagi orang yang dipercaya karena perkataannya. Dan mereka berkata ke perempuan itu, kami percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu, dengar baik, bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Di dalam banyak khotbah atau pengajaran, ini adalah penginjilan pertama di dunia. Seorang wanita yang tidak dianggap, seorang wanita yang disepelekan orang, bahkan seorang wanita yang berdosa menjadi penginjil terbesar sepanjang sejarah. Kenapa? Dari perkataan tentang Kristus itulah banyak orang menjadi percaya. Haleluya. Bukankah kita seperti perempuan ini? Yang tadinya kita tidak tahu, tidak mengerti. Yang tadinya penuh dengan kesengsaraan, penderitaan. Yang tadinya kita nggak punya harapan. Tapi ketika kita berjumpa dengan Kristus Yesus, kita cerita kepada orang. Mungkin saudara mungkin saudara nggak sadar. Begitu saudara cerita tentang Yesus, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang banyak. Dan orang banyak itu menjadi percaya kepada Yesus. Amin saudara. Kitalah perempuan-perempuan Samaria ini yang mau menceritakan tentang Kristus Yesus saja. Sudah 9 pasal kita lewati. Semua tentang Kristus. Saya pikir ini sudah terlalu cukup untuk kita bisa menceritakan kepada banyak orang. Amin saudara. Dimanapun engkau berada, ceritakan ini. Tapi saya menemukan ada fakta menarik saudara. Dari Yohanes pasal 4 ini. Dari perempuan Samaria. Fakta menarik dari perempuan ini ya. Yohanes 4 ayat 5 katakan, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria. Ini Yesus ya, bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dalam perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Perhatikan kata-katanya. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara, air merupakan hal yang penting dalam kehidupan sebuah keluarga. Dalam kehidupan kita semua. Benar saudara? Kalau nggak ada air kita drain ya. Kehausan dan segala macam. Air bisa membersihkan segala macam. Dan kebiasaan sebenarnya adalah gini saudara. Orang-orang tuh datang ke sumur pada saat itu di waktu pagi atau sore. Karena air merupakan sumber dari segalanya. Mereka harus ambil pagi, ada yang mau mandi, apa segala macam, ada yang mau untuk minum dan makan segala macam, pakai air. Ngambilnya kapan? Pagi. Atau sore. Setelah semuanya sudah habis, mereka ambil lagi. Betul saudara? Tapi perempuan ini ambil air apa? Kira-kira pukul 12. Tengah hari bolong, ngambil air. Untuk apa? Saudara tahu kenapa saudara? Karena ini saudara. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Kenapa dia datang di jam 12 siang? Karena wanita-wanita sekota itu tidak akan datang di jam 12 siang. Dan kalau dia datang ke tempat itu dia tidak akan digosipin. Dia punya rasa malu. Dia punya aib yang diketahui oleh semua orang. 5 suami. Mungkin kalau dia pagi-pagi datang saudara, dia akan ketemu dengan mantan
dari istri suaminya. Atau laki-laki yang bersama dengan dia yang istri orang lain itu. Terjadilah kejerokan. Ya, viral saudara pasti. Tiap hari dia viral karena tiap hari dia ambil air saudara. Naik terus ratingnya. Naik terus followernya. Kayak UC punya follower. By the way kita, oke. Kita fokus ke sini. Betul saudara, malu ada rasa, wah gimana kalau saya ngambil ketemu semua ibu-ibu, kan gosip nih. Kan ngobrol ini, wah bayangkan dia datang, di situ ada mungkin ada Karea, ada Kathy, ada siapa. Datang si perempuan itu, wah masih jauh langsung, waduh, nggak jadi deh ngambil air. Ini saudara lihat, saudara yang sedang senyum-senyum itu sedang mengalaminya mungkin. Saudara tahu, kita sering kali demikian. Kita nggak bisa mengangkat kepala kita, kenapa? Kita berdosa. Kita mencari waktu, bahkan ini kita mencari gereja yang tersembunyi, duduk di tempat-tempat tersembunyi, karena kita tahu kita sangat berdosa. Tapi tadi saudara lihat, Yesus yang harusnya pergi ke Galilea, tapi dia singgah di tempat, di daerah yang tidak pernah dihiraukan oleh orang lain. Dia duduk di situ, dia berjumpa dengan wanita. Kenapa harus jam 12 Yesus datang ke situ? Karena Yesus tahu ada wanita Samaria yang datang ke tempat itu dan membutuhkan jawabannya. Kita datang ke sumurnya Tuhan, ke air hidup yang Tuhan sudah berikan. Karena kita sudah diberikan, karena Tuhan sudah tahu kehidupan kita. Amin saudara. Dia yang menemukan kita. Bukan si perempuan ini yang menemukan Yesus, bukan. Yesus yang menemukan dia. Amin saudara. Kenapa? Yesus memulihkan kehidupannya. Wow. Si wanita ini saudara, malu. Tapi ketika bercerita dengan Yesus, dia dipulihkan oleh Tuhan. Perempuan yang mempunyai aib ini dijumpai oleh Yesus sendiri. Dipulihkan dan diberikan hikmat, keberanian untuk menceritakan tentang Yesus yang telah mengubahnya. Kita semua saudara adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia-Nya, dia mencari dan menemukan kita. Serta memulihkan kita lewat karya salibnya. Dan telah diberikan hikmat dan keberanian untuk menceritakan ini semua kepada semua orang. Inilah penginjilan. Penginjilan bukan mengumpulkan orang di lapangan dengan ribuan orang. Dan ada orang yang berkhotbah, ada yang main musik berkhotbah. Bukan, ya itu oke lah. Tapi kan itu memerlukan izin polisi saudara. Bukan kita membuat pamflet dan semua hadirilah, banjirilah. Ya kan? Bikin di Monas sana, 5.000 orang terjadi. 1.000.000 orang. Wah kita senang dengan jumlah yang besar. Pernah dengar gak ini? Pendetanya bilang kayak gini. Wah firman Tuhan bilang 1 orang bertobat seluruh malaikat. Ini kita ada 5.000 orang. Siapa yang disombongkan saudara? Ketua panitianya. Pendetanya. Betul saudara? Bukan tentang itu penginjilan. Tapi penginjilan adalah kita semua orang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia dia mencari, menemukan kita serta memulihkan kita lewat karya salib. Dan telah diberikan hikmat dan keberanian untuk menceritakan kepada semua orang. Bahwa kita sudah diselamatkan Tuhan. Itulah penginjilan saudara. Saudara gak perlu pakai pamflet kan di rumah saudara. Papa, mama hadirilah. Saya akan khotbah di living room ini. Enggak ada saudara. Ceritakan saja, ceritakan kepada anakmu siapa Yesus itu. Itulah penginjilan yang sejati saudara. Firman Tuhan katakan saya akan ulang-ulangi. Bukankah firman itu dekat di mulut kita? Sudah ada dalam kehidupan kita. Kita cerita saja.
tentang ini semua. Amin, saudara-saudara. Saudara mau? Coba katakan kiri kanan. Mau ya? Ya, kita mau memberitakan firman Tuhan. Kita suka memberitakan firman Tuhan. Ya. Tetapi ini saudara, tetapi ada masalahnya memang. Tetapi ini, saya ulang ya. Ini penginjilan adalah buah dari pengenalan kita kepada Kristus Yesus. Adalah buah dari pengenalan kita kepada Kristus Yesus yang telah merasakan dan mengalami kasih karunia Tuhan. Pasti orang yang telah merasakan dan mengalami kasih pasti akan menginjil secara alamiah dimanapun dia berada. Itu saudara, itu penginjilan. Gak perlu yang gimana-gimana gitu ya. Wah pakai sound, pakai lighting. Itu mah konser Ceylon Seven itu. Ya kan? Bukan itu saudara. Tapi penginjilan adalah ini. Hal-hal yang biasa yang kita lakukan setiap hari. Karena kita sadar siapa diri kita dan siapa yang sudah menyelamatkan kita. Itulah penginjilan saudara. Tetapi ada masalahnya juga. Tetapi Roma 10, kita kan bahas Roma 10 ya. Ini semua dikasih tahu loh. Apa penyebabnya, apa sebabnya, semua dikasih tahu juga. Wah luar biasa sih. Roma 10 ayat 16-21 katanya. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesus sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Saudara. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Kita ini seperti Israel. Banyak orang seperti Israel ini saudara. Sudah ada firmannya, sudah dikasih tahu, kita sudah ceritakan. Kita yang mengalami kasih karunia itu menceritakan. Tapi enggak semua orang menerima kabar baik ini. Tidak semua orang akan menganggapnya. Tidak semua orang dipilih untuk menerimanya dengan iman. Amin saudara. Jadi frustasi dong kita. Wah, jadi gimana dong? Masa saya ngomong nggak ada yang percaya? Yang harus kita pahami adalah gini saudara. Tidak semua orang yang mendengar the word of faith, yaitu Injil itu menjadi percaya. Masalahnya ini. Ini bukan saya yang tulis, ada dalam firman Tuhan. Saya dulu berpikir begitu waktu saya kasih tahu tentang Kristus yang baik. Saya berharap orang-orang ini percaya. Karena ada yang bilang gini kan, wah ini yang kita cari selama ini loh. Ini firman yang luar biasa. Tapi ternyata memang gak semua harus menerima. Tidak semua harus percaya kepada penebusan Kristus itu. Karena sekali lagi saudara. Mengapa saudara? Kalau saudara balik ke Roma 9 ayat 15 sampai 16 berkata, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan saudara? Menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ini khotbah yang minggu lalu saudara. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada apa tuh? Kepada kemurahan hati Allah saja. Kita hanya bisa menceritakan. Orang ini percaya tidak percaya bukan urusan kita. Bukan kita superhero-nya saudara. Amin saudara-saudara. Kita ini orang biasa tadi, orang yang berdosa yang sudah kehilangan kemuliaan. Tapi karena menerima kasih kemurahan Tuhan, kita mau menceritakannya. Makanya semua di tempat ini kalau saudara, di Undivided Church ini tidak ada figur saudara yang kita fokuskan, nggak ada.
Kenapa? Kalau kita mengkultuskan orang, saudara, kita hanya bisa mendengar dia. Dan kita harus menjadi percaya kepada dia. Amin, saudara. Hanya Yesus, figur satu-satunya yang patut disembah, dipuja, diagungkan. Kenapa? Karena dia sudah menyelamatkan kita. Kita hanya bisa menceritakan. Kita nggak punya tanggung jawab. Oh, gini saudara, bukan tanggung jawab. Mungkin kata-katanya. Kita nggak punya hak untuk membuat orang percaya atau tidak percaya. Roh Kudus sendiri yang bekerja. Amin, saudara. Jadi pastikan gini, saudara. Saudara jangan kecewa gini. Kalau saudara yang saudara khotbahkan, yang saudara ceritakan, yang saudara omongin setiap hari, bebal terus. Mungkin akan mental, malah menolak saudara. Jangan kecewa. Karena bukan saudara, bukan saya hero-nya. Amin. Hanya dia saja. Kita semua menceritakan. Begini saudara, kalau kita bisa menceritakan itu sebuah anugerah Tuhan. Kalau saya bisa mengerti, terus saya bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang pengorbanan, itu anugerah saja. Pengetahuan saya nggak cukup untuk ini semua. Tapi kalau saya bisa memberitakan ini semua anugerah Tuhan. Dan saya nggak punya hak untuk membuat orang menjadi percaya atau tidak percaya. Saudara pun di tempat ini, saudara percaya, tidak percaya itu tidak hak saya, saudara. Kita tidak sedang berusaha kepada semua orang supaya menjadi percaya. Enggak, saudara. Semuanya punya haknya Tuhan, bukankah Tuhan yang memilih kita? Amin, saudara. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi kita perlu mengerti ini semua supaya kita tahu bahwa kita ini siapa, saudara. Kolose 1 ayat 24, ayat 27. Sekarang aku bersuka cita, ini Paulus, bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Untuk tubuhnya yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat ini sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepada untuk meneruskan firman-Nya dan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Karena mereka Allah memberitahukan, karena kepada mereka Allah mau memberitahukan. Bukan karena Steven yang mau memberitahukan, bukan karena Revano yang mau memberitahukan, karena Allah sendiri yang mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan dan kemuliaan. Kita ini cuma dipakai Tuhan. Ya, untuk menjadi pendeta. Gak punya kekuatan untuk bisa mengubah. Supaya apa, saudara? Supaya Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Perhatikan nih, ini bukan hasil pekerjaanmu. Sama-sama katakan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Kita tetap hidup rendah hati. Bukan kita lagi hero-nya. Bukan kita hebatnya kita memberitakan firman Tuhan. Bukan dengan bagusnya slide ini saudara bisa percaya kepada Tuhan. Enggak. Tapi karena Tuhan sendiri yang memberitahukan. Karena Roh Kudus yang bekerja kepada kita semua. Supaya kita tetap rendah hati. Kalau ada orang percaya, puji Tuhan. Kalaupun tidak ada yang percaya, Tuhan kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepada kita. Amin, saudara. Supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali kita sama-sama kita katakan ya. 1, 2, 3. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin, saudara. Jangan ada orang yang dikultuskan. Jangan ada orang yang dipuja-puja. Jangan ada orang yang berdoa, terus orang cari tumpang tangannya. Jangan ada. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Hanya oleh kasih karunia kita diselamatkan.
Karena Injil, saudara, kita disadarkan bahwa kita telah diberikan roh yang menyala-nyala. Amin, saudara. Ada semangat, ada hikmat, ada kekuatan untuk memberitakan kabar baik itu, yaitu Injil Yesus kepada semua orang. Ceritakan itu semua. Ini sukacita kita, amin, saudara. Memberitakan firman itu sukacita kita, bukan beban, tetapi sukacita kita. Karena Injil kita disadarkan, kehidupan orang lain akan berubah. Bukan karena kita yang mengabarkannya, tetapi karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang mengubah banyak orang. Amin, saudara. Bukan kekuatan saya. Saya siapa? Enggak ada. Bukan kekuatan pendeta-pendeta yang besar-besar itu, bukan. Tetapi Allah sendiri. Karena Injil kita disadarkan. Perhati ini. Bahwa kesuksesan dari sebuah pemberitaan kabar baik itu adalah semakin tidak terlihatnya si pembawa kabar baik dan semakin jelasnya kabar baik itu sendiri, saudara. Amin, saudara. Itu makanya kita di Undivided Truth kita scripture based, ya. Semua tentang Injil. Benar ya ngomongnya gitu ya? Scripture based. Ya kan? Semua tentang kasih karunia Tuhan. Semua tentang seorang yang bernama Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Karena Injil kita disadarkan bahwa kita tidak sedang berusaha untuk menggurui orang lain. Saudara bebas di tempat ini, saudara. Amin. Semua yang berdiri di sini tidak sedang menggurui kita, tetapi sedang membagikan kabar baik. Tetapi dapat berbagi sukacita sejati, yaitu Kristus Yesus yang adalah juru selamat manusia itu. Amin, saudara. Akhirnya kita berkata, Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa.